biasanya juga nanti hati-hati digoda-goda gitu. SMA kebeneran Ya. ngutit-ngutit duit SPP. Jangan lupa nabung. Rumpi rum, ruang rumpi ibu-ibu. Balik lagi di Rumpi Room episode keempat. Kali ini ada guestnya. Coba deh, silahkan perkenalkan. Iya. Guest kita kali ini adalah Ninda Trianggini Hippie. Nanti biar kita dengerin perkenalan diri dari Ninda. Ini siapa sih? Dari mana dia? Aku Ninda, salah satu founder dari Investasi. Kalau mau lihat Instagramnya ke investasi_. Iya, nanti akan aku kasih linknya ya. Jadi sebelumnya aku mau cerita sedikit nih, investasi itu apa sih gitu. Kita ada berlima. Tujuan investasi itu pengennya jadi platform edukasi untuk perempuan, khususnya juga ibu-ibu sih gitu, untuk lebih melek ke finansial. Sama untuk jembatan juga, jadi kayak kan kalau bahasa finansial agak susah dimengerti kan biasanya. Kayak ngelihat angka aduh udah males gitu, cuma kita menafsirkannya ke dalam bentuk yang lebih fun gitu, atau lebih ke ibu-ibu dan perempuan lah, kayak digabungin sama drakor atau Korea gitu, boleh biar lebih banget. gampang ya Boleh banget, ya, dicerna betul. sama ibu-ibu. Iya. Langsung aja ke pertanyaan ya. Ada yang mau ditanyain nggak, Det? Mungkin pertanyaan kebanyakan dari para ibu kali ya. Maksudnya begitu menikah, terus menjadi ibu, otomatis kan cara pengaturan keuangannya beda ya sama masih single gitu kan. Betul. Kalau zaman masih single, maksudnya terima gaji ya udah gue habisin buat diri gue sendiri. Sementara kalau udah menikah, nih kita udah jadi satu kesatuan nih sama suami kita, sama keluarga, sama untuk keperluan rumah tangga, anak-anak. Kita pengen tahu bedanya nih pengaturan keuangan dari yang zaman kita masih single sama ketika udah berkeluarga menjadi istri. Apa sih kayak yang Apa harus bedanya? diperhatiin gitu ya? Apakah ada dana darurat kan? Iya, oke. Pos-pos rumusnya lah ya, Iya, kalau betul. kita mau mengatur keuangan. Jadi Betul. gini, sebenarnya kalau menurut literasi keuangan ada rumus, dia namanya 50 20 30. Jadi 50 itu untuk pengeluaran kita, 30 itu kebutuhan yang kita perlu kebutuhan tuh kayak misal kita mau apa gitu. Kalau tadi pengeluaran rutin kan, Pengeluaran wajib, kayak listrik segala macam, listrik, asuransi, kartu kredit, cicilan, itu masuk ke pengeluaran. Ya, itu masuk ke pengeluaran. Terus 30%-nya itu adalah ya bisa dibilang kayak kalau misal kita mau liburan gitu, segala macam yang keinginannya gitu. Oke. Nah 20%-nya itu adalah untuk investasi, dana darurat, untuk yang menyimpannya lah di situ, tabungan kita di situ. Di situ. Itu basic banget itu ya. Basicnya. Maupun mau dia berkeluarga atau sendiri itu sama aja. Rules-nya tuh itu gitu. Rules utamanya general gitu ya. utamanya tuh itu. Cuma kan pengeluarannya aja yang beda-beda. Kalau yang udah rumah tangga ada listrik, kalau yang single apa bayar gitu kos, ya. Bayar kos, bener gitu. Jadi yang dibedain paling kayak dana darurat tuh penting. Jadi 10% itu termasuk sih di dalam si 20% itu kalau bisa, tapi 10%-nya adalah dana darurat yang harus kita punya. Untuk dana darurat single itu berapa kali? 6 kali dari pengeluaran rutin bulanan. 6 kali dari pengeluaran rutin bulanan. Jadi pengeluaran rutin itu misalnya kalau yang masih single, bayar kos, makan, terus ongkos gitu ya ke kantor, laundry, listrik, air gitu. Itu pengeluaran utamanya dikali 6. Kita punya minimal ya, palingnya segitu. Minimal. Untuk jaga-jaga misalnya nih, kalau kayak tiba-tiba kayak pandemi sekarang gitu, jadi kita punya cadangan yang gampang diambil juga. Jadi harus disimpannya juga yang liquid gitu loh, jangan juga jadi kayak susah yang misalnya aset yang harus
jual dulu kan. Nggak beku ya? Yes. Oh oke. Gitu. Kalau itu single 6, kalau menikah 9. Oke, single 6, menikah 9 harus ya? lebih besar lagi karena kan berdua nih. Betul. Kalau menikah dengan Betul. anak itu 12 kali. Oh. Caranya kali ya. Sedangkan kadang-kadang keinginan suka 12 kali juga. Nah, itu dia. Salah itu ternyata gue selama ini. Ibu, Oke. ya, jadi dana cadangan 12 kali pengeluaran utama bulanan. Coba dicek, udah aman belum? Nah, itu dia. Itu kalau bisa jangan diutak-atik. Itu Oh. kalau bisa benar-benar dipisahin lah dari rekening yang kita punya. Jadi biar komit gitu. Generalnya ya sama sebenarnya posisi 50, 30, 20. Posnya sama itu. Ingetin ya persentasenya. Tapi dibedainnya adalah si dana darurat yang tadi dikaliin ya. Benar. Pertanyaan gue adalah ini kan kalau yang udah menikah ada 2 kepala ya. Tips mengatur si keuangan istri dan suami itu baiknya gimana sih kadang-kadang? Kalau gue sendiri nih ya, maksudnya gue kan kerja, berpenghasilan. Kadang-kadang ya duit gue, duit suami gue, nggak sama. Itu gitu harusnya. Sama dong prinsipnya, gue juga. Itu kan prinsip kita awal, Oh, iya. tapi yang benar baiknya sini. yang benar gimana ya. Baiknya sebenarnya gini ya, kembali ke keluarga dan pasangan masing-masing. Cuma paling penting adalah keterbukaan. Harus transparan. Harus tahu. Sama gaji aja kayak juga. membina rumah tangga. Jadi Iya, keuangan tuh juga ada keterbukaan, keterpercayaan, Oke. komitmen. Karena kan kita udah janji, misalnya kita kayak udah janji nih kayak oke, sekian untuk pos liburan, buat ini, buat itu. Jadi jangan cuma dibikin list aja, tapi terus aduh lagi hobi sepeda nih gitu, dialihin dulu deh gitu loh. Jadi jangan hanya sekadar bikin list tapi nggak dijalankan gitu. Komitmen dan Komit tuh penting banget ya. Penting sih, iya. Susah sih sebenarnya ngejalaninnya, cuman harus ditahan ya. benar-benar kayak dengar Harbolnas sedikit 12 langsung kayak oh oke, kayaknya ini perlu nih yang ini. Beneran gue Harbolnas HP terus Shopee terus ini kayaknya sama Tokped. Ya kan? Jangan ya, salah. Sama, jadi kayak kita meningkatkan, jangan cuma intimasi hubungan antara suami dan istri, tapi mengenai financial juga penting sih. Iya. Karena kita pernah mendengar berita juga banyak kasus perceraian paling besar porsinya juga karena masalah keuangan, ujung-ujungnya duit gitu. Iya sih, kebayang gak sih lo kayak misalnya yang lo tahu gaji suami lo sekian, ternyata sebenarnya 2 kalinya kan itu udah. Iya, itu udah kayak kemana nih, bohong. Iya benar, malah Benar, jadi benar. suzon nih, jadi yang setengah lagi Kemana? buat apa buat siapa, iya. malah jadi kemana-mana ya. Iya, Iya, jadilah benar. itu keretakan. Iya, pentingnya Makanya emang harus transparan transparan. tadi. Nah, ini pertanyaan yang paling penting. Kayaknya banyak banget di mana-mana. Kayak gue ngedenger entah temen, entah siapa. Iya, biasanya teman-teman yang masih single gitu ya, mereka suka berat antara ini sebenarnya mending gue nikah dulu, ya udah nanti yang lainnya pikirin belakangan, apa gue mau mapan dulu nih gitu, biar nanti gue sama keluarga gue hidupnya enak gitu. Yang benar tuh yang mana Sebenarnya sih? yang benar yang mana sih? Ada pro dan kontranya masing-masing ya, kalau mau bareng-bareng merintis sama menikah sama yang udah mapan misalnya lah ya. Kalau pronya tuh kalau sama-sama ya mungkin sama-sama masih punya passion, jadi punya visi, punya mimpi bareng gitu loh. Terus tapi mungkin kekurangannya juga mungkin lebih rawan berantem kali ya, kalau misalnya kita sama-sama masih merintis nih gitu loh. Tapi sebenarnya nggak salah ya. Enggak, ini sih bukan benar atau salah sih. Ini iya. memang ya Ada minus plusnya. ada plus minusnya masing-masing. Untuk yang udah mapan mungkin udah tahu, kita udah tinggal ngikutin goalsnya nih, maksudnya dia udah karena udah lebih berpengalaman juga gitu. Cuma yang makan biasanya juga nanti hati-hati di
digoda-goda gitu. Tergoda harus lebih dijaga. Lebih dijaga. Kayak kalau nonton drama Korea startup, Iya. pilih tim 6 dosan atau Jipyong? Dosan sih, gue merintis anaknya. Tapi merintis harus punya rencana yang jelas. Iya, benar-benar. Ke depan gitu. Gak Jangan cuma merintis asal tapi harus punya suka rencana. challenge nih gitu, tapi terus Iya. dibawa kemana Iya, gitu. bener, Kalau bener, lebih bener, makan bener. kan mungkin dia udah lebih pengalaman, udah tahu gitu, udah bisa, udah melewati asam garam kehidupan. Iya sih, startup ini emang ini banget ya. Dua karakter ini Iya. emang yang satu merintis, yang satu udah jadi. Iya. Istilahnya gitu ya. Benar-benar. Tapi memang dua-duanya ada plus minus ya. Iya. Wow. Kalau aku sih tetap yang mapan ya kalau bisa. Oh, ya. Anda Jipyong Saya ya. Jipyong. Oh, Sama berarti. Oke. Setelah pertanyaan menikah tadi, Mm-mm. ini juga isunya banyak banget nih yang suka kayak galau. Yang ini nih, yang lagi berkutat di dunia kerja, pasti bingung nih, mending gue ngejar karir yang sesuai passion gue aja, tapi duitnya ya segitu-gitu aja. Atau ada nih kerjaan yang gak sesuai passion, tapi cuannya banyak. Nah, Terus dari segi finance seharusnya mana sih? Idealnya mungkin ya, Idealnya, sih idealnya. passion tapi terus mengikuti banyak duit gitu kan ya, pengennya. Oke. Idealnya Iya, kan benar. seperti itu. Cuma lagi-lagi kembali mungkin kita memang kalau passion kan bisa berubah nggak sih? Iya, bisa. Betul. Seiring dengan Iya. berjalannya waktu. Iya, Kalau misalnya iya. kita zaman dulu kan kita SMA aja kan udah tahu passionnya mau apa. Iya nggak? SMA kebeneran Iya. ngutit-ngutit duit SPP. Awalnya nggak sesuai, cuma terus kita akhirnya tahu nih passionnya yang mana gitu. Cuma kalau menurut aku sih ujung-ujungnya akan kembali ke masalah uang lagi kan ya. Oke. Jadi dari awal kita udah dapat nih ilmu basic banget yang dibutuhin. Gila sih, gue jadi Ya kayak- kan? Pencerahan nggak lo? banget. Terbuka nggak Iya mudah. kan? Sangat bisa lihat. Mau lo single, udah nikah, belum punya anak, ataupun nikah udah punya anak. Jadi tadi yang udah Ninda jelasin, prinsip dasar 50-30-20 itu kalau bisa diterapin dan Dilakukan. dilakukan. Kemudian itu kalau bisa mulai dari sekarang ya. Mulai sekarang. Mulai dari sekarang nih, Semangat. semangat ya mengumpulkan untuk dana darurat, karena kita nggak tahu ya hidup. Maksud Who gue knows, ya. tidak ada yang tahu gitu. Sekarang kita happy bisa beli ini beli itu, kita nggak tahu bulan depan atau bahkan mungkin minggu depan kita. Kayak pandemi gini. Iya benar, apa yang akan terjadi kita nggak tahu. Jadi yang terakhir apa? Jangan lupa nabung. Terus sama satu komitmen itu penting banget gak sih? Ya. Setelah punya anak ini nggak sih jadi lebih agak bisa merem keinginan pribadi kan? Memang pribadi ya, tapi ngerem untuk beli kebutuhan anak enggak? Jadi ngerem tapi beli untuk anak gitu ya. Jadi subsidi silang. Oh iya baiklah. Masih panjang kan ya kita. Iya. Jadi mulai dari kecil bisa. Jadi nanti kalau udah merasakan kan baru ini nih manfaatnya nih oke gitu. Jadi gue makin gedein deh persentase. Kita udah banyak banget ngebahas soal investasi. Jadi jangan lupa di follow, isinya sangat bermanfaat. Jadi penjelasan keuangannya sangat mudah dimengerti buat kalian-kalian yang masih masih awam gitu sama Iya. istilah-istilah keuangan ya nih kan. Masih. Terus kita mau ngucapin terima kasih Terima buat kasih. Linda. Terima kasih. kasih sekali udah datang di Rumpi Room. Semoga bermanfaat ya. Iya banget. Sangat Makasih. bermanfaat. Sangat bermanfaat. Semoga kita ketemu lagi ya di Rumpi Room selanjutnya. Nanti kita panggil Linda lagi kalau ada bahasan baru ya. Siapa tahu ada yang mau nanya atau mau kita bahas apa, nanti jangan lupa di komen. Komen aja. Nanti kita kumpulin. Nanti kita bawa Linda kesini lagi. Ya. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye. Bye.